Huawei bangkit dari boikot Amerika Serikat dan Eropa. Huawei is something that's very dangerous. Bukan sekedar bisnis, teknologi, namun sebuah perjuangan melawan hegemoni global. Pada tahun 1987, di sudut kota Shenzhen yang kala itu baru mulai tumbuh sebagai zona ekonomi khusus, seorang mantan perwira tentara pembebasan rakyat Tiongkok bernama Ren Chengfei mendirikan sebuah perusahaan yang kemudian ia namakan sebagai Huawei. Shenzhen adalah tanah kesempatan baru, tetapi Ren Chengfei memulai perjalanannya bukan dengan kemewahan, melainkan dengan keberanian menghadapi ketidakpastian. Dengan 21.000 yuan atau sekitar 5.000 US dollar di tangannya, ia mendirikan Huawei Technologies sebagai distributor peralatan telekomunikasi sederhana kala itu. Ren adalah pria yang mengerti kerasnya perjuangan. Lahir di keluarga miskin di provinsi Guizhou, ia menjalani masa kecil yang penuh kekurangan. Namun, penderitaan itu membentuk karakter dan etos kerjanya yang sangat luar biasa. Setelah pensiun dari militer akibat restrukturisasi besar-besaran, ia membawa semangat militernya ke dunia bisnis. Visi Ren sederhana namun sangat revolusioner. Ia ingin membangun teknologi Cina sendiri, memutus ketergantungan pada Barat dan memastikan negaranya berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Namun, di tahun-tahun awalnya, Huawei jelas bukan siapa-siapa. Perusahaan itu menghadapi tekanan besar dari raksasa telekomunikasi asing yang sudah mendominasi pasar Cina, yakni Nokia dan Ericsson. Namun dengan kegigihannya, Ren Chengfei memberanikan diri untuk memulai perjalanan Huawei dari bawah, menciptakan dan membangun produk berkualitas dan merekrut talenta terbaik dengan janji bahwa mereka sedang bekerja untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekedar bisnis di perusahaannya. Huawei adalah teknologi unggul untuk manusia di masa depan. Di akhir 1990-an, Huawei telah menemukan pijakannya di Cina. Mereka tidak lagi sekedar distributor, tetapi menjadi pengembang peralatan telekomunikasi terkemuka. Salah satu momen penting terjadi pada tahun 1993 ketika Huawei meluncurkan CNC-08, switch telekomunikasi digital pertama buatan mereka yang menjadi pondasi bagi dominasi mereka di masa depan. Ren menyadari bahwa pasar Cina saja tidak cukup untuk ambisinya. Ia memandang dunia, terutama negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, sebagai medan perang berikutnya. Dengan strategi yang cerdas, Huawei menawarkan teknologi berkualitas dengan harga kompetitif kepada negara-negara yang membutuhkan infrastruktur telekomunikasi modern, namun tidak mampu membeli dari raksasa barat seperti Nokia dan Ericsson yang kala itu masih berjaya, dan harga yang relatif mahal. Huawei adalah solusi. Keberhasilan ini membuat Huawei ke Eropa pada awal 2000-an. Sebuah langkah berani yang membuat banyak orang skeptis. Namun, Huawei berhasil memenangkan hati pelanggan di Eropa dengan layanan yang cepat, harga yang lebih murah, dan teknologi yang setara. Jika tidak bisa dibilang lebih baik dari pesaingnya. Pada tahun 2012, Huawei secara resmi mengalahkan Ericsson sebagai produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia. Kini Huawei diakui, diterima, dan berjaya. Namun siapa sangka, kejayaan Huawei justru menjadi bumerang. Barat, khususnya Amerika Serikat, mulai gerah. Huawei akan menghadapi sebuah episode yang tidak pernah terduga sebelumnya. Boykot. Kesuksesan Huawei menjadi bumerang. Ia tidak hanya mengundang kekaguman, tetapi juga kecurigaan, terutama dari Amerika Serikat. Huawei telah berkembang menjadi raksasa yang tidak hanya mendominasi pasar peralatan telekomunikasi, tetapi juga menjadi pelopor dalam pengembangan jaringan 5G. Teknologi yang dianggap sebagai tulang punggung revolusi digital berikutnya.
Pada tahun 2018, ketegangan mulai memuncak. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump melabeli Huawei sebagai ancaman keamanan nasional. Amerika Serikat mengambil langkah yang memukul Huawei. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Huawei memiliki hubungan erat dengan pemerintah Cina dan mengklaim bahwa perangkat Huawei bisa digunakan untuk kegiatan spionase atau mata-mata. Meskipun tuduhan ini tidak pernah terbukti, tetapi tekanan politik meluas dan Amerika mulai mengambil langkah praktis. Pada tahun 2019, Amerika mengambil langkah drastis dengan melarang Huawei bekerja sama dengan perusahaan teknologi Amerika. Huawei dilarang mengakses teknologi penting seperti chip dari Qualcomm dan perangkat lunak Google, yakni Android, yang menjadi tulang punggung smartphone mereka. Amerika juga menekan sekutu-sekutunya di Eropa dan Asia untuk memboikot Huawei. Hal ini menciptakan tekanan global yang hampir melumpuhkan perusahaan. Huawei diboikot. Dihadapkan pada krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, Ren Zhengfei mengumpulkan timnya. Dalam sebuah pertemuan tertutup, ia mengatakan sesuatu yang kemudian menjadi mantra kebangkitan Huawei. Jika kita tidak bisa mendapatkan teknologi dari mereka, kita akan membuatnya sendiri. Mereka mungkin memukul kita sekarang, tetapi kita akan bangkit lebih kuat lagi, kata Ren. Huawei memulai langkah yang dianggap banyak orang mustahil kala itu. Dalam waktu singkat, mereka mengalihkan fokus ke pengembangan teknologi internal. Harmony Operation System lahir sebagai alternatif untuk smartphone Android mereka. Dan Huawei mulai menginvestasikan miliaran dolar untuk melakukan riset chip semikonduktor secara mandiri, membangun rantai pasokan yang tidak bergantung pada perusahaan-perusahaan barat. Huawei menjawab boikot barat dengan sangat epik. Ratusan ribu insinyur Huawei bekerja siang dan malam mengubah mimpi Ren menjadi kenyataan. Pada tahun 2020, meskipun masih di bawah boikot, Huawei meluncurkan smartphone dengan teknologi chip buatannya sendiri. Hal ini membuktikan kepada dunia bahwa mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berinovasi di tengah tekanan yang sangat besar. Huawei bangkit bukan hanya memberikan jawaban terhadap boikot Amerika Serikat dan Eropa. Huawei comeback dengan memberikan pukulan telak bahwa Huawei mampu berkembang secara mandiri tanpa bergantung dengan teknologi buatan Barat. Huawei kini berpotensi mengambil alih pasar Cina dan memukul balik hegemoni produk Barat di Cina. Huawei tidak bisa diremehkan. Huawei bangkit dengan kekuatan baru. Pada tahun 2023, Huawei kembali memimpin. Meskipun pasar Amerika hampir sepenuhnya tertutup, Huawei mendominasi pasar selain di Cina, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jaringan 5G mereka tetap menjadi pilihan utama bagi negara-negara yang menolak tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Bahkan di Eropa, beberapa negara mulai kembali bekerja sama dengan Huawei karena kualitas teknologi mereka yang berkualitas tinggi dan tidak bisa diremehkan. Keberhasilan Huawei lebih dari sekedar bisnis. Huawei telah menjadi simbol perjuangan untuk kemandirian teknologi di dunia yang didominasi oleh Barat. Bagi China, Huawei adalah lambang kekuatan baru, bahwa mereka bisa mematahkan hegemoni teknologi global. Ren Zhengfei tetap rendah hati menolak untuk membanggakan kemenangannya. Dalam wawancara dengan media, ia berkata, "Kami tidak ingin memimpin dunia. Kami hanya ingin menciptakan dunia yang lebih terhubung. Semua ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang keberlanjutan masa depan teknologi umat manusia." Kisah Huawei adalah cerita tentang ketahanan, keberanian, dan visi. Ren Zhengfei sebagai pemimpin membuktikan di tengah tekanan geopolitik, mereka tidak hanya bertahan, tetapi mampu bangkit dan bahkan menjadi lebih kuat lagi. Membuktikan bahwa dengan visi yang jelas dan kerja keras tanpa henti serta kesungguhan yang ditampilkan oleh seorang pemimpin, tantangan terbesar sekalipun, meskipun berhadapan dengan hegemoni negara superpower seperti Amerika Serikat, bisa diatasi. Huawei bukan sekedar perusahaan teknologi. Huawei adalah simbol perlawanan,
inovasi, dan harapan bagi dunia yang menginginkan kebebasan dari dominasi teknologi segelintir kekuatan besar para elit global. Kami tidak ingin memimpin dunia, kami hanya ingin menciptakan dunia yang lebih terhubung. Semua ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang keberlanjutan masa depan teknologi umat manusia.